Enggak kan, soalnya kan kalau misal example nih, Miss, eh, kita mau baca keko atau baca tahan atau apa kita kita kayak dua rakaat dua hako apa sih baca sih dua katokan atau apa? Ya, Mereka ada cara-caranya juga gitu. ada, Miss. Oh, Jadi tuh so- kayak hmm, eh kalau di bahasa Indonesia itu kan kayak do re mi fa sol la, do re mi fa sol la si do. Ada tingkatan nada. Nah, itu nada-nadanya itu bukan cuma nada sih, istilahnya lagu. Jadi lagu-lagu dalam membaca Al-Quran gitu loh. Ada kayak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ada juga yang saya nama pikir lagu. itu mereka emang dari apa dari itu emang Ada saya pikir emang asal mereka suaranya emang bagus. Oh ada ketukannya atau ada cara iya, iya. Jadi kayak ada peraturannya, ada lagunya. Jadi kayak abis lagu ini, urutannya lagu ini gitu, Miss. oh, Jadi nggak cuma kayak sembarang yang penting bernada, nggak gitu. Ada saya emang. pikir saya pikir emang kayak gitu. Jadi saya bilang oh ada songnya pas harus kita ada step-step Iya, songnya gimana kayak ya gitu. yang pertama sih memang faktor pertama adalah suaranya pasti bagus. Soalnya kalau Hmm. suaranya nggak bagus ya zero lah, Tapi ini zero lah kalau suaranya pas-pasan. but, but I think if someone not good with I think if he's no step song step song I think he's real good untuk for voice-nya. I Iyalah, yeah I think so. and I don't know Uh-huh. you are believe or no. Miss percaya nggak kalau aku pernah ikut ekstrakurikuler seni membaca Al-Quran? Hmm. Dulu namanya ekstrakurikuler tilawah sih. Oh, Dulu ada. namanya ekstrakurikuler tilawah. Iya, Kalau di Jakarta di negeri atau swasta itu dulu ya. dulu dulu Hmm. pernah dulu pernah sempat bergabung ketika tahun berapa ya itu. Aku kelas 11 MA itu berarti sekitar tahun 2016. Ya, sekitar tahun 2016. Soalnya dulu itu ini Miss, my mother, she very want to have daughter which are good 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 voice in reading Holy Quran. Dulu tuh ibu emang pengen banget gitu loh, anaknya itu bagus kalau membaca Al-Quran. Hmm. Ya khususnya bisa baca tilawah gitu loh, baca Al-Quran pakai nada kiroah gitu. Kalau Soalnya tilawah kan itu kalau tilawah itu maksudnya apa? Tilawah ya itu tilawah ya tilawah tilawah. itu ya seni seni baca Al-Quran dengan nada yang Oh, bagus itu. oh itu namanya tilawah ya, Miss? Iya, dan biasanya kan desa-desa gitu, kalau di desa-desa kan biasanya kalau pengajian gitu kan nanti ada yang baca tilawah, terus nanti ada yang Hmm. ada yang baca tilawahnya, ada yang baca sari tilawahnya gitu. Sari tilawahnya itu yang Hmm. arti arti dari ayat itu loh. Arti dari Oh, ayat tapi dibaca dengan nada yang indah juga gitu loh. Kayak contohnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernah tahu kan? Nah, iya dulu itu nah, itu juga ada. itu namanya sari tilawah. Kalau Oh. yang membaca ayat Al-Qur'annya bagus pakai menggunakan nada itu namanya tilawah. Dan ya gitu, Miss. Emang apa namanya? Dulu tuh ibu aku memang pengen gitu loh anaknya bisa. Akhirnya aku memaksakan diri lah. Ini based from my experience ya.
Nah, akhirnya aku maksa deh ikut ekstrakurikuler itu karena beranggapan semua orang yang mau belajar pasti bisa gitu kan. In the end, namanya juga memang dari lahir suaranya pas-pasan, suaranya bagus, suaranya nggak bagus-bagus amat. Aku loh ya, emang dari lahir suaranya pas-pasan, terus suaranya juga nggak bagus-bagus amat. Ya ininya gitu, akhirnya berhenti, nggak dilanjut. Jadi cuma sekedar tahu teori-teorinya aja, tapi untuk latihan vokal, latihan suaranya itu nggak dilanjut gitu, Mas. Karena memang kayak nggak cuma kualitas suara, tapi juga kayak pernapasan, ketahanan, itu juga berpengaruh. Kayak Hmm. latihan nafas gitu loh, Mes. Makanan yang dikonsumsi juga berpengaruh gitu loh. Dan Jatuh biasanya, juga. iya, Jatuhnya. biasanya pembaca pembaca tilawah juga itu, pembaca tilawah itu biasanya mereka tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak minyak. Mereka nggak mengkonsumsi itu. Karena ya, Hmm. as you Hmm. know, makanan-makanan itu kan sangat berpengaruh buat kualitas tenggorokan, suara, napas, gitu. Oh, iya. Kalau di sini tuh, kalau kalau di sini eh, untuk kayak ekskul Al-Quran kayaknya nggak ada tuh. Rohani, ada Apa rohani, namanya? rohani, sebutannya rohani. Tapi rohani itu ya mereka nggak kayak seperti ini story sih. Storynya ini harus kayak ada orang seperti itu. Tapi di sini rohani, sebutannya sih ekskul rohani untuk Oh, ekstra jumlah, rohani. iya, Tapi biasanya itu adanya di sekolah-sekolah umum. iya, sekolah umum itu swasta. Tapi kalau school Islami maybe ya ada school kayak kayak gitu. Maybe kalau untuk swasta atau umum negeri ya nggak ada. Kalau daerah sini nggak ada. Iyalah, orang aku juga dulu ada ekstrakurikuler seperti itu karena memang di pondok pesantren. Oh, pesantren itu pesantren ini. Iya, dulu aku sekolah madrasah aliyah di pesantren, wis. Oh, Jadi mondok dulu. Maksudnya awal dulu dari Lampung ke Kediri itu kan pertamanya karena sekolah. Sekolah mm, madrasah aliyah di pondok pesantren gitu. mm. Pesantren sampai sampai kuliah. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2020 itu stay di pondok Kapan? pesantren. Terus kapan pulang ini? Ya every year, kalau lebaran kan pulang hari Oh, raya. kuat, maksudnya kuat ya. Maksudnya mesti nggak not boring, nggak not bored or Oh, mm-mm. Terus juga Stella, Stella itu rasanya tuh pulang Lebaran dong. tapi emang sih kadang kalau buat orang yang nggak punya pengalaman tinggal di pesantren itu emang punya bayangan kayak kok bisa sih nggak pulang, terus kok bisa sih jauh, kok betah gitu. Mm-mm. Pertanyaan-pertanyaan itu emang biasa sih orang-orang tanya, Miss. Mm. Tapi emang kalau udah tahu, udah pernah ngerasain ya, karena dulu aku ngerasain namanya hidup di pesantren. Jauh dari keluarga, terus adanya cuma temen. Ya keluarga baru, keluarga kita itu ya temen gitu. Mm-mm. Jadi teman-teman itu udah seperti keluarga. Jadi, dan gak tahu ya, Miss. Dulu ketika aku di pesantren itu kayak waktu itu berjalan itu sangat singkat gitu, sangat cepat. Karena kan kalau di pesantren itu kegiatannya mulai dari bangun tidur, mulai dari bangun tidur, sam mulai dari bangun tidur itu ngaji Al-Quran, sholat jamaah, terus abis itu sekolah formal, karena kan dulu aku juga sambil sekolah, sekolah formal sampai jam 12 siang. Intinya satu hari itu kegiatan itu sangat full, full banget. Jadi kayak setiap hari itu kegiatan terus. Ada kegiatan sekolah, ada kegiatan ngaji Al-Quran, ada kegiatan ngaji kitab gitu.
Jadi nggak cuman kegiatan rohani aja, tapi juga sekolah, terus juga kegiatan ekstrakurikuler, dan itu Hmm. sangat padat. Nanti capek-capek tidur, udah capek tidur istirahat pagi lagi, tidur istirahat pagi lagi. Jadi 1 tahun itu nggak kerasa tiba-tiba ujian, ujian liburan, liburan bulan Ramadan, habis Ramadan pulang, kayak gitu. Kalau boleh 2 week or 3 week atau Aman, one aman. Hmm, ya. tapi ya Tapi tergantung tapi ada ya nih. tergantung apa. Uh, I love TikTok video gitu. Why Mhm. pesantren maksudnya mereka pulang-pulang kayak gatel atau kayak bujukan kayak gitu gatel-gatel. Kenapa itu Gimana nih? gimana Jadi gimana? I love video TikTok. I Mhm. saw uh, apa anaknya itu kayak di sekolah di pesantren. Tapi pas kalau di pesantren kenapa Mhm. mereka kayak uh, entah batalnya gatel, tinggal entah mereka gatel-gatel, entah mereka Oh, penyakit. ini penyakit ya kayak pasti ada Jenis-jenis, penyakit. maksudnya ada jenis-jenis penyakit gitu ya. Hmm, ada aja Kalau jadi kayak kita before kita ke pesantren ya kita nggak masuk kondisi pas kita in pesantren full pesantren kita nggak good just our penyakit itu banyak banget penyakit gitu why itu kenapa. ya sebenarnya ya ada, emang sometimes ada, tapi itu tergantung dengan individu masing-masing. Biasanya kayak faktor dari kebersihan, Hmm? kerajinan. Orangnya itu rajin enggak, individunya itu rajin rajin membersihkan badan, membersihkan tempat, membersihkan pakaian atau tidak. Maksudnya kayak the culture in Islamic boarding school is so crowded gitu. Hmm. We live with many people with the different background, and if we can't keep clean of our body or our clothes or our places, yeah, I think that's the factors why someone live in Islamic boarding school. There have not enough body, not good enough body. Ya, Sebenarnya itu tapi faktor individu sih, Miss. oh gitu. Soalnya kan kalau namanya hidup di pondok pesantren itu kan banyak orang yang beda-beda. Hmm. Terus kayak latar belakangnya juga beda-beda. Ada yang rajin, ada yang nggak suka kotor, ada yang emang rajin bersih-bersih baju, badan, pakaian gitu. Itu faktor individu sih kalau kataku ya. Soalnya banyak juga yang hidup di pesantren tapi badannya tetap bagus-bagus aja, nggak ada kayak penyakit-penyakit gitu. Ya kebanyakan mereka yang di video yang itu di TikTok kelihatan komen kayak pesantren yang kayak penyakit kayak gitu jadi kayak ada yang bilang airnya entah itu kondisi pesantren entah itu ya banyak ya. Bisa jadi sih banyak faktornya. Kadang juga kayak air gitu. Namanya kamar mandi, satu kamar mandi buat orang banyak. Kalau kebersihannya nggak dijaga, terus airnya nggak rajin dikuras ya gitu. Tapi ini nyangka nggak sih kalau aku itu orang lulusan pondok pesantren gitu. Maksudnya alumni pesantren. Ya I agree with you you apa lulusan pesantren sini because I look your picture apa nomor yang satu lagi apa kalau kita ngomong yang satu lagi nih picture yang satu lagi. Heeh. Kalau kita ngomong My saya lihat pro- gambar Foto kamu ya profile foto picture. yang satu lagi tuh Your yang other pictures. I I look look at your other pictures. I look your other picture and this picture you apa like Al-Quran. I think yeah I believe you lulusan pesantren. But actually, it's not Al-Quran, Miss. This is Yellow Book. Do you know Yellow Book? Hmm? Yellow Book in Buat Islamic apa? boarding school. Pondok pesantren itu kan bahasa Inggrisnya Islamic boarding school. This is not the Holy Quran.
but this is yellow book. Oh, Nah, in pondok pesantren there is the unique characteristic. mhm. Nah, this is we learn using yellow book. Jadi kita belajarnya menggunakan kitab kuning. Oh, what do you mean? Kenapa? Iya, You mean yellow book? yellow book itu artinya kitab kuning. Nah, kitab kuning yang aku maksud itu jadi kayak kita belajarnya itu dengan tendensi kitab-kitab karangannya ulama, ya ulama-ulama terdahulu, sahabat gitu. Al-Quran Kalau yang gimana? Masa kalau apa? Al-Quran gundul maksudnya bahasa yang apa kalau gundul gitu maksudnya nggak ada kan ada ya Iya, ya iya, Al-Quran iya, gundul gitu ya. iya. Kitab Oh, kuning itu isinya bahasa Arab gundul. Jadi bahasa gundul. Arab yang tidak ada harokatnya. Iya bahasa gundul kan sebenarnya bahasa gundul Iya, ya, iya, pernah dengar bahasa nggak gundul ada, kalau iya, nggak ada Arab gundul. Arab Arab gundul gundul. nggak ada harokatnya. Dan Mm-mm. kita belajarnya itu we learn it using with identify what the meaning using pegon. Hmm. Jadi kita belajarnya itu ya mengidentifikasi maknanya itu dengan menulis pakai bahasa Jawa pegon. Apa tuh jawabannya? Karena memang pertama, Miss, aku kan asli kelahiran di Lampung ya. Nggak Hmm. pernah belajar, nggak tahu bahasa Jawa. Nah, ketika aku masuk di pondok pesantren dengan kultur pondok pesantren yang sebegitu kreditnya, kemudian belajarnya pakai kitab kuning gundul, maknanya pakai bahasa Jawa, dan aku kan bukan orang Jawa asli, maksudnya ada keturunan, tapi kan kalau untuk mempelajari makna pakai bahasa Jawa, that's so hard. I feel it's so hard for me. And I need a few months, yeah, a long time that I think I need many times to getting used to it and learning in Islamic boarding school using yellow book and nothing harokat in the text of yellow book. Nggak ada harokatnya, maknainya pakai bahasa Jawa. Itu baru maknainya, belum mempelajari dan mengerti apa isinya. Gitu, wes. Aku dulu butuh waktu lama banget loh untuk bisa terbiasa dan memahami kultur di pondok pesantren, khususnya di Jawa gitu ya. Lama banget dulu. Hmm. But Iya. I think ya, if someone yeah which I just know someone with me. Now there are often ask me, Miss, last time you learn in Islamic boarding school, you learn about Yellow Book and Arabic language. So how could it be if now you are focused in English trainer and yeah English language? Biasanya orang-orang tanya gitu, loh Miss kan lulusan pondok pesantren, dulu belajarnya bahasa Arab, kenapa sekarang kok belajarnya kerjanya bahasa Inggris, fokusnya ke bahasa Inggris gitu. Banyak dulu Miss yang sering tanya aku gitu. Bisa lemes Arab itu yang Apa? Arab ya Arab ini bisa lemes Arab. Gimana? Nah, ini you can speak Arab. No, I can't. I Nah, can't speak Arab. Nggak bisa. Cuman kalau membaca bahasa Arab yang nggak ada harokatnya bisa. Membaca dan mengerti artinya bisa. Tapi kalau untuk speaking nggak. itu nggak. Yeah, Jadi, because even I was in Islamic boarding school, but my favorite study is English. Jadi dulu ya meskipun mondok, tapi tetap pelajaran favorit itu tetap bahasa Inggris. Makanya, so that's why, yeah, until I was graduate from Islamic boarding school, I come to Kampung Inggris, and yeah, I will continue my study and learning English until now. Yeah, boarding I school think apa ini school di boarding ya, boarding. Apartemen itu Islamic boarding. Islamic boarding school. Islamic boarding school itu free apa ini? For Yeah, yeah, pay lah, Miss. There is because payment, because our payment, the registration.
gitu. Yeah, a lot of daily necessities in Islamic boarding school, yeah, such as pay for pay for boarding, pay for pay for school, and pay for madrasah diniyah, and buy the yellow book and many other school necessities by ourselves gitu. Banyak dulu pembayarannya, Miss. Bayar asrama, bayar makan, bayar sekolah, bayar madrasah diniyah, beli kitab. Itu sekitar 10 kali, Hmm? 10 triliun, triliun, triliun. Kalau kita mau 10 juta itu triliun ya kan? 10 triliun. Apa? Nah, kalau kita bisa tabel 10 juta, 10 juta, 10 triliun ya, 10 triliun. Apa sih kalau Coba 10 juta? juta berapa? Juta itu million. Miliar ya? Oh, Kalau miliar, billion. biliar. 10 million rupiah. Kalau 10 juta, miliar. Kalau mau ngomong 10 juta rupiah, 10 million. Oh, 10 miliar. Ya. 10 million, thousand kan ratusan ya, thousand ratusan, Apa? thousand ratusan, misalnya 5,000 itu kan 500.000 maksudnya kan, Thousand itu ribuan. ribu, 200 kan Thousand itu 1000. 1.000 ya. Kalau ratusan, Oh, 100 ya, 100, 4.000, 200, oh ya. Kalau thousand ratusan, ratus juta itu million, oh ya, juta million, puluhan berarti. Itu yang beli. Pegang dulu, benar. hello Miss. Sorry, tadi aku keluar ya. Tadi aku keluar ya, keluar sendiri. Kalau ratusan itu hundred. Kalau ribuan thousand. Kalau juta itu million. Kalau miliar itu billion. Ya. Kalau juta, puluhan juta, 10 million, 10 million, oke. Miliar itu billion. Heeh. Kalau triliun ya trillion. Oh, billion, billion, triliun, triliun. Oke, Mm-mm. oke. Kalau kita, kalau angka kebalik itu gimana sih? Nis? Misalnya 123.875,35, misal example kayak gitu sebetulnya 123.875, bukan, 123.873 triple kosong, triple kosong, satu dua tiga Triple delapan, triple kosong, triple kosong, kosong zero. Triple zero. triple zero, Kalau koma itu koma biasanya dimensionnya pakai poin. poin. Jadi gimana Mm-mm. tuh? 123.875,000 tiga kali. Berarti sebetulnya belakangnya triple. Mm-mm. Triple zero. Penyebutan uang. Triple zero. Kalau penyebutan uang triple zero, Iya, tetap triple. triple zero. Jadi 123.875. Jadi 100, 100 itu 123. 100, 123. Tetap 23. uh, Terus berapa tadi? what 107, 875. puluhan itu ya 875, 100 iya Mm-mm. masih bingung penyebutan Atau angka, angka 123.875 ya berarti
23.123.875 gitu kan. Berarti 123.875 itu untuk penyebutan 123.875. Ya penyebutan itu sih uang. Baginya hanya penyebutannya. Kalau tanggal kan cuma kayak itu deh apa uang. Sekarang memang tentang Ya. uang waktu kan. Mhm. Kalau ada tambahan rupiahnya ya di belakangnya tambahan rupiah. Kalau berarti kalau misal 123.827.500 belakangnya tetap misal ini yang 875 nya berarti uh, 800 I 800 870 five five. 75 triple zero rupiah kayak gitu ya. Mhm. Triple rupiah. Oke. Itu maksudnya 003 itu apa, Miss? 123 kan 100 misal contoh 123.875.000. 875, Bu. Oh, gitu. Berarti nggak langsung aja disebutin 9. 123.875.000. Nggak gitu. Hmm, Maksudnya kan itu 123.875.000 rupiah gitu kan? ada jadi 1.000 Kok kayaknya lebih enak 123 billion 875 hundred kok 100,000 rupiah, 123 juta ya kan, 123.875.000 rupiah 123 juta billion. Mm-mm. 3.875.000 rupiah. rupiah. Thousand ya, Miss? Thousand. Mm-mm. 1.000 kan ribuan, kan 875.000. Mhm. I get it. I get it. I just remember about uh, con con What? apa angka apa sih nama penghitungan penghitungan gimana itu ya, penghitungan Number, nomor angka kan number, Miss. Miss hitungnya kan kan kenapa? kan itu kan itu kan perhitungan Numbering, numbering tetap numbering. penghitungan ya numbering. Eh, Iya. Padahal loh, Miss tahu bahasa Inggrisnya. Kenapa tiba-tiba angka apa ya? Padahal angka kan number, Miss. Mulai deh ini. Have you breakfast, Miss? Using what is your menu of breakfast this morning? after the class I want to go because after your class. Hmm. I think last time you have breakfast. I have I have daily habit breakfast at midday. So I think my breakfast also lunch because I always breakfast at midday, midday tengah hari. You Biasanya know, breakfastnya tengah hari. I'm starting now. Breakfast also lunch. But now Apa? I say I What, Miss? I feel starving apa sih starving.
Starving itu udah kelaparan banget. Starving. Yes, starving. Maybe you have a snack. Maybe you have a snack. Ada kan? Snack. Ada kan? Miss, Not snake ya. uh, Snake. Not snake. snack, Snack. snack. Miss, talk about kata-kata selain hungry. Hungry kan means starving. Ya, ini Ya. penyebutan kata lain. Hungry itu kan starving, lapar. Starving itu Mm. sama aja lapar atau Starving kelaparan. itu kelaparan. Kelaparan Oh, banget. Kalau udah starving itu udah I'm hungry itu masih di level biasa. Tapi kalau udah I'm starving, that mean kamu sangat lapar. kelaparan dan harus makan. Oh, Iya, starving. Kalau kehausan itu apa nih? Kehausan atau thirsty. thirsty, Very thirsty. very thirsty, very thirsty. Very, very. I'm very thirsty. Atau I thirsty. Atau I need water. I need drink. I Okay. need drink. I need water. I think many expression to express how to tell something. To express if we are thirsty. Not just I'm thirsty gitu. Ya, I need water. I'm very need water gitu. Aku I kausan think banget gitu. I think emang hungry sama loh. I think sebenarnya artinya sama. I think Apa? before I think angry, hang, hungry and starving itu artinya sama, lapar-lapar juga. Dan dia kalau kita makan, Iya. I'm hungry, sama aja kayak kelaparan kayak gitu. Dan kalau penyebutan Iya. Kalau starving itu udah kelaparan. gitu. Udah kelaparan banget. Mhm. Hmm, ya, I know. I'm starving. I'm starving. Do you have something? Hmm, I'm starving. Do you have something to eat? Aku okay. kelaparan banget nih. Apa kamu punya sesuatu buat dimakan gitu? Because if we tell starving, that mean you are so hungry and you need food or snack to solve the starving. Starving, What starving. menu? What menu of your breakfast? What menu of your breakfast? I don't You have cook by plan. yourself? No, You cook by yourself or buy in other place? I can Masak cook. sendiri atau beli? I can cook. Ken apa kan? Kalau Ken bisa. I can cook. I can cook. I can cook. I can cook. Maksudnya nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti can't. I can't. Tidak Bacanya bisa. can't. A. I can't. I Kan? can't cook. I can cook. Yes, I can cook. I Nah, can I cook. can't. Mm-mm. I can Tadi cook. dengernya aku Ken soalnya kalau Ken kan bisa. Kalau kan tidak bisa. I can. I can. I can. Can. I I can. can't. Yeah, I can cook. Actually, I like cooking, but sometimes if my lazy syndrome was coming, was coming and and enter to my body, my feel, I never cook until a few weeks. Aku suka masak sebetulnya, Miss. Tapi kalau lagi mood, if my lazy syndrome, ya kalau udah sindrom kemalasan datang menghampiri tubuh ini ya sudah, aku nggak masak. Uh, Actually, I just can cook another uh, uh, nasi goreng, and then apa lagi ya bisa nih Fried rice, yang nasi fried rice, nasi goreng fried fried rice, rice. fried rice. Nah, apa lagi ya? Masak apa lagi ya? No, ini cuma kayak gitu. Biasanya masak sedang Water, water, egg, fried water, egg, goreng telur, masak air. fried egg, fried egg, and then soup. Yeah, I can cooking soup because my daughter like soup, soup, yeah, soup, yeah, soup.
Shop apa ya? Ya, shop, because they are like eat water. Water itu apa? Carrot. I like carrot. Carrot, carrot. Yeah, like carrot. Carrot ya. Carrot ya. Apa nih? Mm-mm. Carrot, Carrot. carrot. Yeah. Mm-mm. Yeah. Because I like carrot. Oh, your daughter very like carrot, so that's very good for body health, especially to fill our necessities in vitamin A. Ya kan? It's Good like for eyes, good for face. maybe. Oh, I know, Miss. I'm forget about something to do. Actually, I Oh, wanna go to Surabaya by motorcycle. But I okay. think my motorcycle need to service first before I use it to go to Surabaya. Because yeah, Surabaya from Kediri, Surabaya from Kediri, yeah, maybe until 4 hours, 4 or 3 hours. So I need to service my motorcycle first. And then after this class, you want to